Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana pada pagi hari ini kita jumpa lagi untuk merenungkan renungan pagi pada pagi hari ini. Jadi mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kepada pagi hari ini kepada kita cuaca yang cerah dan masih kita diberikan bernapas pada pagi hari ini. Jadi itu semua kita harus bersyukur, mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Jadi semua itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita betul-betul mendapatkan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mengatakan mengikut Tuhan itu gampang, mengikut Tuhan itu adalah asal percaya saja, mengikut Tuhan itu asal ke gereja saja. Jadi mari kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti bagaimana seturut dengan ajaran Tuhan Yesus yang diajarkannya kepada kita tahun 2000 lalu. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita tidak akan mengerti bagaimana sebetulnya seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab kita Ibrani 12 ayat 1 mulai. Judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sini kita diajari dengan iman kita dengan berlomba dengan tekun untuk menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 2 mengatakan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi katanya sini katakan kepada kita, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi tawar hati, jangan kita tawar hati karena ejekan, olokan, cacian kepada kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi sini kita jangan kita lemah karena sekitar kita, walaupun mungkin kita diejek, diolok, dikata-katai, kita jangan lemah karena kita melihat gimana katanya ayat 4 mengatakan kepada kita, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi katanya kepada kita tadi, kita belum sampai mencucurkan darah seperti Tuhan Yesus sudah mencucurkan darah untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita dibandingkan tantangan pergumulan Yesus menebus kita itu seberapa, karena kita melawan dosa belum mencucurkan darah.
masih kita menanggalkan harga diri kita, menanggalkan kedagingan kita, baru itu. Belum lagi kita dicaci, belum lagi kita diejek, belum lagi kita diolok-olok, belum lagi kita dibunuh, bahkan seperti Tuhan Yesus disalib, mencucurkan darah. Nah, jadi kita belum seperti parahnya Tuhan Yesus perbuatan dunia ini kepada kita. Jadi kenapa kita kenapa kita belum mau melakukan seturut dan kehendak Tuhan, pada halan ejean, olokan, hinaan yang kita jalankan belum seperti Tuhan Yesus, belum sampai mencucurkan darah. Jadi sini kata Tuhan Yesus kepada kita ayat 5 mengatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kini katanya tadi sama seperti kita mendidik anak-anak kita, di mana kita mendidik anak-anak kita itu kita menghajarnya, kita mengajari dia seturut dengan kehendak kita. Karena apa? Karena satupun anak kita tidak rela kita menjadi berandalan, satupun anak kita tidak rela kita menjadi narkobaan, satupun anak kita tidak rela untuk pengangguran. Jadi satupun anak kita tidak rela untuk menjadi pengemis. Itu selaku orang tua manusia, sama seperti kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Bapa kita di sorga itu dia tidak rela kita menjadi binasa. Bapa kita di sorga itu dia tidak rela kita menjadi berjalan seturut dengan dunia menuju maut. Dia tidak rela. Nah, tapi semuanya itu tergantung kita, karena Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita untuk kita pilih, untuk kita lakukan, untuk kita jalani. Jadi tergantung kita. Tuhan tidak memaksa kita, tapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya, ajarannya tahun 2000 lalu, di mana dituliskan kepada Alkitab yang kita percaya, untuk kita tekuni dan kita taati supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi katanya jelas, katanya kita tadi ayat 6 tadi, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebab sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi sini tadi dibandingkan dengan perumpamaan dengan sama seperti anak kita. Di manakah orang tua yang tidak mengajar anaknya? Di manakah orang tua yang memberikan anaknya bebas? Di manakah anaknya memberikannya anaknya itu gelandangan? Tidak ada satupun orang tua, bagaimanapun orang tua jahatnya, tentu orang tua itu tahu yang buruk mana yang harus diajarkannya kepada anak-anaknya. Jadi jelas Tuhan Yesus juga menghajar kita karena Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. Tuhan Yesus mau kita semua mendapatkan kerajaan surga. Nah, jadi makanya Tuhan memberi pelajaran supaya kita kuat, supaya kita naik kelas, supaya kita dewasa. Jadi itu diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 8 mengatakan kepada kita, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Jika kita anak, tentu kita ada aturan. Tentu orang tua kita dibuat ada aturan hidup, ada aturan sebagai anak. Jadi tidak sewenang-wenang saja, tidak bebas-bebas begitu saja, tapi kita ada aturan. Sehingga orang tua kita itu membuat aturan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita itu tidak tergelincir jatuh ke dunia ini. Jadi orang tua kita sendiri juga
membuat cara untuk mendidik kita supaya kita itu betul-betul menjadi manusia yang berguna. Jadi apalagi Bapa kita di sorga, tentu kita diajar, tentu kita dibina, tentu kita diberikan pengajaran supaya kita itu jangan lari daripada pengajaran, supaya kita itu jangan jatuh dari para pengajaran, tapi kita itu berjalan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, supaya kita itu mendapatkan apa yang ditentukan Tuhan jika kita sudah tamat dari pengajaran. Jadi semuanya itu kita mengerti bahwa anak-anak harus diajar. Jadi jika kita tidak mau diajar, maka kita akan dihajar. Nah, jadi dihajar dengan diajar itu beda. Diajar tentu masih dituntun, dibina, diberitahu, diberi saran, itu diajar. Jadi tapi kalau dihajar itu karena kita sudah membangkang, karena kita sudah tidak mau menoleh, karena kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, karena kita sudah lari daripada jalur, karena kita sudah lari daripada firman, sehingga Tuhan akan mengajar kita. Karena apa? Supaya kita berbalik, supaya kita sadar, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga Dia akan kita pukul, sehingga kita menoleh ke belakang, sehingga kita akan melihat Dia, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Makanya banyak pengajaran-pengajaran yang dihajar oleh Tuhan tapi tidak sadar. Tidak sadar karena kita melihat ketika kita dihajar itu semuanya harus kita mengoreksi diri kita. Harus mengoreksi diri kita, apa yang salah saya, apa yang salah yang saya perbuat sehingga Tuhan mengajar saya. Jadi harus kita mengoreksi diri. Jangan kita merasa diri kita benar. Jika kita merasa kita benar, tentu kita tidak mau mengoreksi diri kita. Kita tidak mau menoleh ke belakang apa yang sudah salah yang kita lakukan, karena kita sudah merasa benar. Jadi jika kita ditegur, jika kita dihajar, jika kita menoleh, tentu masih ada harapan. Karena apa? Karena Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran firman-Nya, sehingga kita akan tekun dan setia untuk menjalankan kebenaran firman-Nya. Jadi ayat 9 mengatakan kepada kita selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Jadi kita lihat tadi kepada Bapa kita sendiri, walaupun mungkin kita tadi dipukul, tapi kita tidak dendam. Karena apa? Karena kita dipukul itu karena kita berbuat salah. Karena kita dipukul tentu supaya menurut orang tua kita itu supaya kita jangan mengulangi lagi, supaya kita bertobat, supaya kita tunduk kepada Dia. Itulah makanya kita dipukul. Jadi di sini kita melihat tadi ayat 9 katanya selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Jadi harusnya kita lebih taat kepada Bapa kita yang di sorga, karena Dialah memberikan kita hidup. Dialah yang tahu segala-galanya. Daripada Bapa kita hanya kita dirawat, dibesarkan, tapi yang memberikan hidup adalah Bapa kita di sorga. Jadi lebih tentulah Bapa kita aja kita hormati, apalagilah Bapa kita di sorga yang memberikan kita kehidupan. Tentu kita lebih taat lagi daripada Bapa kita di dunia ini. Jadi ayat 10 mengatakan kepada kita, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita
beroleh bagian dalam kehidupannya. Jadi kita dihajar itu bukan karena benci, kita dihajar itu karena kasih sayangnya. Kita dihajar supaya kita menoleh, sehingga kita akan berbalik untuk menjalankan kebenaran firman-Nya. Itu tujuannya. Jadi kita dihajar bukan karena benci, tapi kita dihajar karena Tuhan mengasihi kita. Jadi ayat 11 mengatakan kepada kita, mengapa tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi sini kita dihajar itu bukannya dengan mendapatkannya bukan dengan hati gembira, tapi dengan hati duka cita. Bukan dengan sukacita, tapi dengan duka cita. Karena apa? Karena sakit. Karena sangat-sangat sakit. Kita dihajar itu tentu merasa sakit, sangat merasa sakit. Jadi jika kita merasa sakit, tentu kita ingat ketika kita membuat salah, kita akan ingat kita akan dihajar. Jika kita berbuat salah, takut kita akan dihajar kembali, sehingga kita akan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, supaya kita itu betul-betul mendapatkan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Itulah kehendaknya sehingga kita dihajar. Ayat 12 mengatakan kepada kita, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelekok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kata firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan satupun kita tidak akan jumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi tanpa kekudusan kita tidak akan jumpa bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah kudus. Tuhan itu kudus, jadi kita harus juga kudus supaya kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana kita mendapatkan kekudusan itu? Tentu kita harus kembali kepada firman. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kita, dan membukakan rahasia firman kepada kita, sehingga kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu menanggalkan kedagingan kita. Kita akan tetap jatuh, tetap kita tergelincir. Bahkan jika kita tergelincir, kita tidak akan bisa bangkit lagi. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan kita jika kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi jika ada Roh Kudus, jika kita tergelincir, kita akan berdiri kembali. Karena apa? Karena kekuatan kita Tuhan sudah berikan kepada kita Roh Penolong. Roh Penolong itu adalah Roh Kudus. Itulah akan diam bersama-sama kita. Jadi itulah membuat kita mampu, itulah membuat kita kuat, itulah membuat kita bisa menjalankan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Jika tidak ada Roh Kudus diam dalam hati kita, kita tidak akan mampu. Makanya kita melihat jika anak-anak Tuhan yang mengaku saya orang Kristen, saya adalah anak-anak Tuhan, jika dia mengandalkan kekuatan dia akan jatuh, dia akan tergeletak. Karena apa? Karena kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena sangat-sangat berat beban itu jika kita memikulnya dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu untuk memikul beban itu. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, sekuat apapun kita itu, kita akan roboh. Karena kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena setan si iblis itu sangat-sangat dahsyat di dunia ini berkuasa. Jadi dengan kekuatan kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada kemampuan kita.
Bayangkan Yesus sendiri kita melihat dia dicobai, apalagi lah kita manusia biasa. Kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada kemampuan kita jika kita berhadapan dengan setan, si iblis itu. Jadi jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kehebatan kita, kita akan jatuh, kita akan tergelincir. Jadi bagaimana kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Haruslah kita penuh Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita kuat, sehingga kita mampu, sehingga kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada kekuatan yang berikan Tuhan kepada kita, ada Roh penolong yang berikan Tuhan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jelas, sangat-sangat jelas jika kita membaca firman Tuhan ini dengan teliti dan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kita akan dibukakan. Jika ada Roh Kudus sudah menempel dalam roh kita ini, kita akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi tak usah kita susah-susah menggali firman Tuhan ini, bagaimana mesti kita sekolah ke luar negeri untuk menggali, untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk mencari kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan kita mencari mencari persamaannya, mencari juga mencari lupa saya tafsiran. Sebetulnya firman ini tak perlu kita tafsirkan, karena firman Tuhan ini kalau di perjanjian baru sudah sangat-sangat jelas. Tapi memang kalau perjanjian lama ya mungkin harus dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan memahami. Karena perjanjian lama itu banyak yang tersembunyi. Jadi jika tidak dibukakan, kita tidak akan memahaminya. Jadi itu harus dibukakan. Jadi perjanjian lama sudah disingkapkan oleh Tuhan Yesus, sudah diperjelas dengan Tuhan Yesus, bahkan sudah dibuat jadi perumpamaan. Banyak Tuhan Yesus sudah membuat menjadi perumpamaan, banyak perumpamaan yang dibuat Tuhan Yesus supaya kita gampang untuk memahaminya. Tapi namun begitu pun, jika kita tidak membacanya, kita tidak akan paham, kita tidak akan mengerti, karena kita tidak membacanya. Kita hanya cukup mendengar apa kata hamba Tuhan dari depan, tapi kita tidak membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa paham? Sedangkan hamba Tuhan yang menyampaikannya, berapa ayatlah yang bisa disampaikannya ketika beribadah setiap minggunya. Padahal Alkitab, surat Tuhan Yesus itu begitu banyak surat yang diberikannya kepada kita untuk kita baca. Jadi jika kita hanya hari Minggu saja yang kita mendengarkan hamba Tuhan yang menyampaikannya, kapanlah bisa surat Tuhan Yesus itu terbaca? Kapanlah surat Tuhan Yesus kita bisa mengerti? Kapanlah surat Tuhan Yesus itu bisa kita pahami? Tentu tidak kita bisa memahaminya. Karena apa? Karena otak kita ini terbatas. Otak kita ini hanya segenggam, tidak bisa memori untuk menangkap dan mengingat firman Tuhan ini, tidak bisa menghafal firman Tuhan ini semuanya. Jadi bagaimana kita bisa memahaminya jika kita tidak membaca firman Tuhan? Tentu kita tidak akan bisa. Tentu sangat empuk bagi setan untuk kita akan digiring. Karena apa? Karena kita tidak ada pertahanan. Karena pertahanan kita adalah firman Tuhan, firman kebenaran. Itulah pertahanan kita, itulah kekuatan kita. Tanpa kita dengan firman Tuhan, kita tidak akan kuat. Tidak kuat. Bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita itu luar biasanya, dipandang oleh dunia, dipandang oleh manusia, kita tidak akan kuat jika tidak ada Roh Tuhan untuk menuntun, membimbing kita. Ketika sesaat nanti kita akan tumbang, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin saat ini kita bisa tulus untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan.
Tapi jika kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan tergelincir, kita akan gak bisa lagi berdiri, kita akan terpuruk. Kenapa? Karena itu pekerjaan setan. Pekerjaan setan untuk melumpuhkan kita. Karena setan tidak satupun dia rela kita menjadi penginjil. Si setan satupun kita tidak ingin kita berjalan seturut dengan firman kebenaran. Setan mau kita hanya guyun-guyun saja. Setan mau kita hanya main-main saja. Setan mau kita hanya ikut-ikutan saja. Setan mau hanya sebagai organisasi saja, tidak mau menekuninya. Kenapa? Karena itulah rencana setan, supaya kita akan bersama dia untuk dibakar. Jadi itu Bapak Saudaraku, harus kita mengerti. Harus kita mengerti di manakah posisi kita saat ini, supaya kita jangan hanyut. Jangan hanyut oleh karena ulah penghuni dunia ini. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita gampang hanyut karena oleh rayuan-rayuan bujuk. Oleh karena si iblis, kita akan nina-bobokan, kita akan dirayu-rayu, kita akan disanjung-sanjung, kita akan diberi apa seturut dengan kehendak kita. Karena apa? Karena setan itu sangat pintar untuk merayu kita supaya kita jatuh, supaya kita mau mengikuti taat untuk menjalankan seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, marilah kembali kepada Tuhan. Karena juga ayat 14 katakannya kepada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kita gampang dirayu, jangan kita gampang digoda, karena katanya tadi, jangan kamu sama seperti Esau, hanya dirayu dengan sepiring mangkok kacang hijau karena nafsunya. Jadi ini tentu setan itu lebih pintar, setan itu lebih licik, setan itu lebih tahu di mana titik kelemahan manusia, di mana titik kelemahan anak-anak Tuhan. Pasti dia akan menyelusup, akan memasuki, akan merayu kita supaya kita itu menjauhkan diri dari firman kebenaran. Jadi makanya tak seberapa manusia, khususnya anak-anak Tuhan yang mengaku pengikut Yesus, tak seberapa taat dan setia seturut dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena berat, secara daging sangat berat, sangat berat secara daging. Makanya manusia mengambil alih, makanya manusia mengambil dengan tengahnya, yaitu mencari jalan untuk kebenaran diri sendiri. Jadi firman Tuhan ini hanya sebagai simbolik, diambil ayat 2 ayat 3 ayat, tapi tidak melakukannya dari seturut dengan apa tujuan Alkitab ini. Jadi kita seperti Alkitab ini, kita harus membaca dari judul. Seperti kita yang baca ini, kita baca dari judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman, itu judulnya. Jadi jika kita ambil satu-satu, ini semua kemanapun nyangkut.
Karena kalau jika firman Tuhan ini kita potong-potong, jika firman Tuhan ini kita ambil, kita cakup satu ayat, semuanya bisa nyatu. Mau kemana kita buat bisa kita rangkai. Karena kalau kita buat satu ayat itu berarti terputus-putus. Firman ini tidak bisa diputus-putuskan. Firman Tuhan ini tidak bisa ditafsirkan. Kenapa manusia banyak kali menafsirkannya? Karena diputus-putus. Tidak seturut dengan perikop, tidak seturut dengan judul, tidak seturut dengan apa tujuan firman disampaikan kepada kita. Sehingga manusia banyak bingung jika membaca firman Tuhan ini dengan detail, membaca firman Tuhan ini dengan taat dan setia, melakukannya seturut dengan tertulis. Bingung. Kenapa? Karena beda, sangat beda yang disampaikan dunia dengan firman kenyataan, firman kebenaran ini. Makanya kita harus membacanya supaya kita itu betul-betul mendapatkan originalnya. Jika kita hanya mendengar, tentu kita tidak mendapatkan originalnya. Kita akan dapat KW-nya. Bagaimana KW itu? Serupa tapi tidak sama. Hanya menyerupai. Jadi itu harus kita waspada. Sangat-sangat harus kita waspada. Berapalah cuma Alkitab? Dibuatlah kan harganya 200 ribu. Masa nggak ada uang kita 200 ribu untuk memelihara jiwa kita, mendapatkan keselamatan kita, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi harus kita beli, tekuni, baca, renungkan, taati dan setia, sehingga kita mendapatkan apa seturut yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual haknya kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi sini katanya tadi kepada kita, walaupun mungkin kita meraung-raung, mungkin kita berlompat-lompat, mungkin kita mencucurkan darah sekalipun, jika udah habis kesempatan, kita tidak